selamat datang di channel saya adalah Stroke Survivor. Hari ini saya membahas perbedaan antara olahraga dan latihan. Ya, jadi teman-teman, dua kata ini sebenarnya berbeda, tapi sering dipakai dalam konteks yang sama. Ya, jadi teman-teman, untuk di kata olahraga itu kalau kita pisahkan ya, kita pisahkan olah dan raga ya. Itu artinya kita mengolah, memperkuat, membangun ya raga tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya yang disebut olahraga itu lebih fokusnya ke membangun kekuatan, membangun otot, membangun stamina. Ya. Tapi dalam konteks stroke, latihan itu penting. Apa yang disebut latihan? Latihan itu adalah kita belajar suatu kegiatan, suatu gerakan yang untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi banyak gerakan-gerakan yang karena stroke kita kategorinya lupa. Ya. Dan disinilah kita perlu latihan untuk memprogram otak kita tentang gerakan-gerakan itu. Ya. Jadi beda antara olahraga dan latihan dalam pemulihan stroke. Ya, tapi kalau dalam kehidupan umum ya olahraga ya, ayo latihan apa? Latihan bola, latihan badminton, latihan basket. Nah, itu tetap menggunakan kata latihan. Ya, tapi sebenarnya kalau dalam stroke ini kita berbeda. Ya, jadi kita harus mengerti dulu. Nah, jadi dalam pemulihan stroke, kapan kita harus olahraga dan kapan kita harus latihan? Nah, ini yang menjadi kunci penting ya. Karena saya melihat teman-teman nih bingung, suka terbalik ya. Olahraga itu tidak perlu sampai sehari 2 kali, itu nggak perlu ya. Tapi 2 hari sekali pun cukup, tapi dengan kondisinya adalah olahraga. Nah, kalau latihan itu bukan sehari 2 kali, tapi latihan itu adalah sebanyak-banyaknya. Bukan sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya ya. Jadi sebelum ini saya pernah bikin video tentang kata sering, bukan banyak ya. Jadi kalau latihan itu harus kita lakukan sesering mungkin, bukan sebanyak mungkin ya, tapi sesering mungkin. Kenapa? Karena kita sedang memprogram gerakan itu dalam otak kita. Dan cara memprogram otak kita cuma satu, repetisi, repetisi, repetisi. Ya, repetisi itu bukan berarti kita sekali melakukan 100 kali. Enggak, tapi ya tetap harus diulang-ulang. Ya, jadi beda. Coba nanti lihat video yang sering bukan banyak. Ya, itu coba diperhatikan, penjelasannya lebih jelas di sana. Jadi kalau kayak kita olahraga, apa yang disebut olahraga? Kayak kita jalan pagi, atau kalau orang lari pagi gitu ya. Kita jalan pagi, terus kayak kita naik sepeda statis, itu kita lakukan sehari sekali nggak cukup. Tapi dengan kondisi yang memang sesuai ya, disesuaikan masing-masing. Tapi kalau di awal mungkin ya sehari 2 kali juga nggak apa-apa. Tapi kalau kayak teman-teman ada yang sudah lumayan pulih ya, yang tenaganya sudah kuat, itu kadang-kadang melakukan olahraganya itu sampai 2 sehari 2 kali. Yang sehari pagi bisa jogging, nanti sore jogging lagi, paginya ada yang sudah ngangkat barbel gitu kan, sorenya ntar masih squat, masih apa. Itu menurut saya nggak efektif dan itu berlebihan. Ya, kenapa? Satu, secara tenaga terkuras ya, otot pun butuh waktu untuk pemulihan ya. Dan yang ketiga, waktu yang digunakan untuk olahraga itu lebih efektif kita pakai untuk berlatih ya. Jadi teman-teman harus bijaksana mengatur jadwal ya, ngatur jadwal kapan kita harus latihan, kapan kita harus olahraga. Nah, olahraga itu
disesuaikan dengan kondisi ya. Apa yang perlu dilakukan ya harus disesuaikan. Tidak ada satu urutan olahraga yang harus yang bisa semua orang lakukan. Harus bisa lihat kondisi kita masing-masing seperti apa. Begitu juga dengan latihan ya. Latihan ini harus dilakukan sesering mungkin, tapi pun harus disesuaikan dengan latihan apa yang dibutuhkan. Ingat teman-teman, tujuan kita pulih adalah uh, supaya kita bisa mandiri, supaya kita bisa beraktivitas normal, walaupun new normal, ya, tapi bisa mandiri, ya. Kita bukan mau jadi atlet, ya, kita bukan mau jadi atlet SEA Games, gitu loh. Jadi kita fokus ke latihan-latihan fungsional kita, jangan dilupakan, karena sering yang saya lihat tuh lupa latihan fungsional, tapi lebih banyak latihan olahraga, berolahraganya lebih banyak, ya. Jadi teman-teman, semoga penjelasan saya lebih bisa membuka cara berpikir yang berbeda, ya, bahwa kebutuhan yang kita butuhkan apa itu sangat penting, ya, karena setiap orang berbeda. Saat ini untuk orang yang baru kena stroke, saat ini yang saya butuhkan adalah saya belajar berdiri. Saat ini saya belajar keseimbangan. Saat ini saya butuh latihan kekuatan kaki. Ya, buat orang yang sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan, mungkin saat ini yang perlu saya lakukan adalah latihan belikat. Atau saya mungkin saat ini udah waktunya saya ngangkat beban. Jadi kondisinya harus berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Harus kita bisa bijaksana melihat posisi kita di mana. Kebutuhan kita apa. Ingat, waktu itu kan terbatas ya. Sehari cuma ada 24 jam. Ya kan? Dan kita tidur 8 jam. Aktivitas lain juga ada. Jadi kita harus bijaksana mengatur kegiatan kita. Tidak bisa semuanya kita mau kita kuasain dan mau kita lakukan dalam waktu sehari. Ya, nggak mungkin. Ya. Oke, semoga penjelasan ini bisa diterima dan semangat terus kita berjuang menuju pulih ya. Oke.